Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, kembali ketemu dalam podcast Pintar Pemilu KPU Provinsi Sumatera Barat. Dan kali ini bersama saya Lydia sebagai host, kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik dan sangat kekinian tentunya, yaitu tentang penataan kampanye di media sosial. Nah, meskipun pelaksanaan kampanye masih cukup lama, nanti di sekitar bulan November, tapi tentunya dari sekarang KPU sudah mempersiapkan seperangkat aturan agar pelaksanaan kampanye nanti dapat berjalan dengan baik. Nah, teman pemilih, untuk membahas tema terkait urgensi penataan kampanye di media sosial ini, saat ini sudah hadir bersama kita Direktur Eksekutif di Indonesian Institute, Ibu Adinda Tenriangke Mukhtar. Kita langsung sapa saja beliau. Halo Ibu Adinda, apa kabarnya? Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Dinda, apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik, semoga baik juga Bu Lydia dan teman-teman KPU. Baik, luar biasa, kita berterima kasih sekali nih dengan Bu Dinda karena sudah bersedia untuk hadir di podcast kita. Ini kesempatan yang luar biasa dan pastinya Bu Dinda saat ini sibuk sekali ya. Lumayan. Ini sudah berapa kali hadir di Sumatera Barat Bu Dinda? Sebenarnya kalau untuk pekerjaan ini udah 2 kali ya dengan yang sekarang, tapi sebelumnya pernah pas lagi zaman-zaman SMA pernah kesini, jadi cukup lama sebenarnya. Belum balik lagi. Udah pernah juga kesini ya? Sudah pernah. Mungkin dari namanya Bu Dinda ini cukup menarik nih buat teman pemilih, ya, Adinda Tenriangke gitu ya. Ini kayaknya kesan mungkin kesan ke daerahnya kuat sekali dan teman pemilih pasti penasaran. Ini Ibu Dinda ini berasal dari mana gitu? Jadi bapak saya dari Bugis, yaitu Sinjai Bone, ya ibu saya dari Sunda. Mereka bertemu di Jakarta, jadilah saya. Dan kenapa Tenriangke? Tenriangke itu sebenarnya, jadi kan orang mungkin mikir apakah itu marga, itu bukan, tapi itu kata dalam bahasa Bugis artinya unik. Jadi almarhum ayah saya tuh mengatakan kalau kakak saya dua-duanya kan dikasih nama Jawa oleh Eyang gitu. Ada dia pikir yang ketiga nih kayaknya harus ada nama Bugis gitu. Jadi makanya ada Tenriangke. Saya juga berpikir tadi marga atau apa. Ternyata ada artinya dalam bahasa Bugis ya Bu ya. Iya. Tapi kita cukup panggil Bu Dinda ya. Yes. Oke, jadi begitu sudah pernah ke Sumatera Barat. Nah, mungkin Bu Dinda bisa ceritakan teman pemilih mungkin pengen tahu lebih jauh tentang di Indonesian Institute-nya dulu gitu. Ini lembaganya bergerak di bidang apa gitu ya, dan mungkin dalam kesempatan kali ini di Sumatera Barat hadir untuk melakukan apa gitu. Mungkin Bu Dinda bisa cerita ke teman pemilih. Thank you Bu Lydia. Jadi kami adalah lembaga penelitian kebijakan publik yang berkantor di Jakarta Pusat tepatnya. Kami melakukan publikasi yang cukup konsisten setiap bulan, setiap minggu kami punya namanya Wacana, itu semacam editorial yang kami terbitkan tiap hari Senin. Lalu kita juga punya publikasi analisis kebijakan publik bulanan, The Indonesian Update dan Update Indonesia. Intinya itu 2 bahasa tentang kajian kebijakan publik bulanan, isu-isunya ekonomi, politik, hukum, dan sosial. Lalu kami juga ada policy assessment, itu adalah kajian kebijakan publik per tengah tahun, jadi mid year, dan akhir tahun kami biasanya mengeluarkan publikasi Indonesia Report, dan artinya tahun ini Indonesia 2023. Nah selain itu teman-teman, kami juga ada kegiatan seperti ini, mungkin tidak secanggih ini nih podcastnya. Jadi IG Live, kita ada IG Live series, inisiatif. Nah inisiatif itu sebenarnya lebih berbagi hasil penelitian, misalnya di Indonesian Institute dengan teman-teman think tank atau lembaga lainnya kita berbagi hasil penelitian, hanya 30 menit. Ada juga policy talks, biasa kita berbicara dengan pemangku kebijakan, dan yang diskusi besarnya lagi-lagi tuh di daring ya, di Zoom platform, The Indonesian Forum, di mana kami menghadirkan pembuat kebijakan, anggota dewan atau pemangku kepentingan lainnya, dan membicarakan isu kebijakan publik. Ya lainnya kami berinisiatif untuk merespon isu-isu kebijakan terkini lewat rilis, atau juga lewat kolaborasi seperti ini yang kita lakukan. Dan misalnya ditanya lagi apa nih di Sumatera Barat, selain menikmati Sumatera Barat juga dalam waktu yang terbatas ya. Makanan Padang jelas. Kami melakukan penelitian tentang yang tadi sempat disebutkan, penataan kampanye di media sosial, dan Sumatera Barat adalah satu dari 2 provinsi yang kami pilih, dan dalam kesempatan kali ini memang kami melakukan diseminasinya Bu Lydia, seperti yang Ibu juga ikut kemarin. Iya. Kenapa Sumatera Barat?
menjadi salah satu sampel atau lokasi untuk penelitiannya Bu Dinda? Jadi kami mempertimbangkan indeks kerentanan atau kerawanan pemilu ya. Tapi karena waktu itu dibuat proposal ini kan tahun 2020-an, jadi kita merujuk ke indeks yang 2019. Nah, di situ juga lumayan tinggi dan termasuk juga dengan Sulawesi Selatan. Selain itu juga kita merujuk ke indeks kota toleran dan ada tantangan juga di dalamnya. Ya tentu perlu dikontekstualisasikan juga dengan kondisi sekarang karena sebenarnya yang kami angkat adalah isu yang sebenarnya umum ya, menjadi concern kita bersama, terutama dampak kampanye di media sosial yang menimbulkan polarisasi karena informasi bohong maupun ujaran kebencian berbasis sara dan sebagainya. Oke. Baik, nah penelitian tentang penataan kampanye di media sosial ini yang melatar belakangnya kira-kira apa nih? Apakah pengalaman kita di pemilu 2019 atau apa? Karena kita juga sebagai penyelenggara pemilu memang babak belur juga ya di 2019. Kita tuh sedikit shock gitu dengan terpaan badai hoax gitu ya, terutama yang menyerang KPU gitu. Dan apakah ini salah satu yang menyebabkan penelitian ini perlu dikemukakan atau gimana Bu Dinda? Karena ini kan kampanye di media sosial, berarti lebih concern ke peserta pemilu harusnya ya, karena kampanye kan dilakukan oleh peserta pemilu. Nah, gimana Bu Dinda menjelaskan kenapa isu penataan kampanye ini menjadi urgen gitu? Nah, kami sendiri sebenarnya membuat penelitian ini termasuk yang tadi Bu Lydia sampaikan ya. Ini kan sebenarnya masalah ini sudah terjadi di Pilkada 2012 juga, jadi jauh. Lalu tuh 2017, 2019 semakin parah dan di poin itu kita semakin mudah dihasut oleh politik identitas. Nah, itu yang menjadi masalah. Masalah lain dengan kampanye di media sosial adalah karena peraturan yang ada belum cukup memadai. Artinya tidak diatur secara spesifik. Kita tahu bahwa seharusnya produk hukum dia bisa merespon permasalahan aktual yang ada saat ini. Nah, sementara aturan yang ada masih cenderung umum dan masih terkait juga dengan kampanye yang konvensional. Sehingga itu sangat menantang. Wajar kalau penyelenggara pemilu termasuk KPU dan Bawaslu mengalami kesulitan di lapangan, dan itu ada beberapa kasus juga yang terjadi di dalamnya ya, termasuk soal citra diri, soal menurunkan konten. Ya, menurunkan konten di pohon sama di media sosial kan beda ya Bu Lydia. Lainnya memang ya itu tadi yang seperti Bu Lydia bilang, ada masalah dengan ketidakpercayaan publik terhadap demokrasi dan penyelenggara pemilu karena informasi yang bohong tersebut. Dan ini menjadi berbahaya karena Indonesia juga termasuk salah satu negara yang mengalami backsliding demokrasi atau erosi dalam demokrasinya. Bagaimana kita bisa menyelenggarakan pemilu yang sehat atau ikut berpesta demokrasi kalau kita tidak percaya penyelenggara pemilunya. Nah, kalau penelitian kami sendiri sih sebenarnya memang ditujukan karena kita masuknya dari regulasi lebih ke penyelenggara pemilu. Tapi tentunya pendekatan ini harus dilakukan secara komprehensif, melibatkan banyak pihak termasuk peserta pemilu, masyarakat sipil, media, akademisi dan sebagainya. Iya benar, itu tadi yang kalau kampanye konvensional, kalau misalnya pasang baliho di pohon ya itu bisa diturunkan. Kalau konten, nah itu juga menarik. Kalau misalnya pertemuan tatap muka atau pertemuan terbatas atau rapat umum, itu biasanya kan peserta pemilu wajib memberikan surat pemberitahuan kepada KPU, kemudian ditembuskan ke Bawaslu dan pihak kepolisian bahwa mereka akan melakukan pertemuan tanggal sekian gitu ya, sehingga kita bisa langsung mantau. Tapi kalau media sosial gimana tuh Bu Linda? Apakah mereka perlu juga bikin pemberitahuan, ini kita mau bikin konten ini tanggal sekian, mau diposting tanggal sekian gitu ya? Saya rasa juga Bu Linda makin mengalami nih ya, artinya pelaporan itu satu hal, itu kan bagian dari akuntabilitas. Tapi dipastikan juga bahwa itu tidak menimbulkan kerepotan yang berlebih gitu ya. Karena itu yang harusnya membedakan gitu. Karena kita beda ya, kalau yang konvensional kan bisa ada dampak. Kita juga tahu sampai sekarang ini masih ada yang namanya COVID. Jadi kalau yang datang 100.000 orang ya dia harus pastikan protokol kesehatan itu ada. Dan belum lagi pergesekan kalau ketemu dengan kandidat lainnya, dan memastikan ya faktor keamanan, kesehatan
dan juga yaitu konten misalnya ketika rapat konvensional seperti apa. Tapi dengan media sosial mungkin saat kita ngobrol di sini ada tim konsultan yang sedang lagi nge-tweet gitu di dalam kamarnya atau di dalam kamar mandi dengan santai dan mereka tidak melaporkan. Dan ini sebenarnya salah satu permasalahan. Saya ingat juga kemarin kan Bu Lydia juga menyebutkan ya bahwa yang diawasi atau diatur ya akun yang didaftarkan. Iya, yang resmi. Nah, iya yang resmi kan. Berarti kan kalau akun yang didaftarkan baik-baik saja, sementara yang berkoar-koar dan bisa membahayakan itu adalah akun yang tidak terdaftar, ya itu berarti di luar ranah penyelenggara pemilu. Dan lagi-lagi semua tindakan untuk penanganan pelanggaran ini kan juga harus disikapi dengan hati-hati, mengingat keterbatasan sumber daya di penyelenggara pemilu, dan juga memang nature-nya media sosial yang tidak dengan mudah bisa dikontrol, tidak bisa juga yang kayak beda lah ya, jam iklannya juga beda, lalu kecepatannya atau ketika dia direkam seperti apa. Jadi memang kenapa kami mendorong pengaturan yang spesifik. Tapi kalau soal pelaporan seperti itu mungkin bisa dibikin lebih general ya, dan bisa ada audit random misalnya, atau pemberitahuannya itu juga tidak harus saklek gitu, karena saya juga nggak kebayang misalnya orang jamnya sekarang, dan teman-teman juga perlu ingat tiap platform itu punya peak hour-nya sendiri, gitu kan. Misalnya Instagram kalau nggak salah tuh bisa jam 3 sore sampai jam 7 malam, Twitter punya jamnya sendiri, dan berarti tidak hanya kandidat atau peserta pemilu, tapi juga penyelenggara juga perlu update nih dengan informasi sekarang. Dan bayangin platform itu kan nggak cuma segitu ya Bu Lydia, saya sih nggak kebayang. Tapi artinya memang ada info misalnya, kalau memang itu diwajibkan, kembali lagi kan peraturan teknis itu kan kembali ke penyelenggara pemilu, dan sebisa mungkin juga bisa dipatuhi juga oleh peserta. Karena kalau peraturan dibuat untuk dilanggar, buat apa dibuat peraturan kan? Iya, jadi ya memang saya belum ini kebayang seperti apa nanti aturannya kampanye di media sosial ini, karena memang sifatnya media sosial itu cukup complicated gitu ya Bu ya. Betul. Ini misalnya kalau WhatsApp group, itu juga termasuk media sosial kan? Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol itu gitu? Ini menarik karena kan sebenarnya belum diatur ya. Artinya yang dipahami selama ini kan bukan aplikasi berbasis percakapan. Kami sendiri dalam penelitian ini juga mendorong adanya ya perhatian juga terhadap aplikasi tersebut. Tapi kita juga perlu berhati-hati nih Bu Lydia. Nanti kalau semuanya dimoderasi bisa jadi ada dampak sampingan. Bisa jadi kita malah nggak bisa ngobrol satu sama lain di WhatsApp group itu sendiri. Kita tahu ada banyak kasus-kasus yang ternyata ranah privat jadi terkena hukuman di ranah publik. Itu terjadi di Aceh, itu terjadi di Jakarta. Saya rasa di tanah air banyak sekali kejadiannya seperti itu. Padahal kita pikir itu satu terenkripsi, tapi kan ternyata misalnya dalam WhatsApp group ada yang melaporkan nih, melaporkan menggunakan ITE. Jangan sampai misalnya dengan ada regulasi baru terkait hal ini atau regulasi lainnya malah mengancam kebebasan berekspresi kita. Jadi yang kami sarankan sebenarnya adalah bukan pendekatan yang sifatnya eksekutorial ya, artinya dikit-dikit dipidana. Pidana itu kan last resort. Betul, penjaranya udah penuh Bu, dan itu tidak memberikan efek jera. Ya tapi kita sendiri sebagai pengguna media sosial juga harus bijak. Ada hal-hal yang kita perlu tahu peraturan untuk menghindari sanksi-sanksi yang tidak perlu. Dan memang menjadi pengguna media sosial yang sehat gitu, artinya tidak menggunakan media sosial itu untuk hal yang sifatnya sara atau menyebarkan berita kebencian, hasutan atau informasi yang bohong. Tapi kalau memang dibilang pemantauan di WhatsApp group ya itu juga sulit ya, karena kan WhatsApp group itu juga tergantung invitation. Ada yang by invitation, dan kita sendiri masing-masing saya percaya memfilter tidak mau asal diundang kan di grup, karena ada grup jualan soalnya. Jadi kita malas. Biasanya terjadi kan berdasarkan delik aduan ya, dilaporkan. Baru tahu. Nah makanya ini saya percaya juga bersama teman-teman di Indonesia Institute, ini adalah kerja bersama penyelenggara pemilu dan penegak hukum juga. Kalau itu bukan ranahnya pemilu ya memang bukan wewenangnya penyelenggara pemilu ya, tapi di situ ada kepolisian, ada kejaksaan. Jadi ini pekerjaan yang system thinking ya, melibatkan banyak pihak. Tapi kalau memang itu ada keterkaitannya dengan pemilu atau pilkada misalnya seperti yang disampaikan Pak Alni kemarin, ya itu memang perlu ada upaya bersama ya untuk mengatasi itu dengan penyelidikan lebih lanjut.
Oke Bu Dinda, mungkin kita perlu juga gambaran ini seperti apa kira-kira rekomendasi kebijakan ya dari penelitian Bu Dinda ini dengan teman-teman untuk masukan bagi penyusunan peraturan KPU terkait kampanye yang saat ini sedang digodok ini di KPU RI gitu. Kira-kira seperti apa aturan yang akan direkomendasikan gitu untuk penataan kampanye di media sosial ini gitu. Sebenarnya rekomendasinya kami bedakan dari sisi regulasi, normatif, dan implementasi kebijakannya. Tapi tentunya antara dasar kebijakan dan implementasi kan saling terkait ya. Kami juga sudah menyampaikan ini ke Pak Agus Melas di Jakarta di KPU dan Pak Puadi di Bawaslu, dan dengan kesempatan yang tadi kayak Bu Lydia bilang PKPU-nya belum ada, ya kami berharap juga rekomendasi ini bisa dipertimbangkan karena penting. Yang pertama kalau terkait dengan regulasi, ya memang KPU dan Bawaslu perlu membuat peraturan yang spesifik. Ini penting dan ini muncul dari para narasumber kami, spesifik, tegas, dan komprehensif. Karena saat ini kalau kita lihat PKPU itu memang terkait media sosial baru mengatur misalnya jumlah akun yang harus didaftarkan. Betul. Terus masa pendaftarannya maksimal paling lambat kapan gitu, durasi iklan. Ya, durasi iklan. Terus kalau terkait media sosial desainnya itu memuat visi dan misi gitu. Jadi memang sebatas visi dan misi aja gitu yang di ini ya. Yang sepertinya ditampilkan, sementara citra diri memang belum ada disinggung ya. Sementara medsos itu orang justru ke citra dirinya itu ya, lebih banyak citra dirinya. Namanya kan mempromosikan diri, tapi ya itu lagi-lagi ada perdebatan lain seperti apa definisi sosialisasi dan kampanye, di mana itu dimungkinkan. Definisi aja mesti dipertegas juga ya. Mesti dipertegas. Kampanye itu apa gitu ya? Iya, karena yang terjadi juga misalnya ketika kami ngobrol dengan Pak Puadi di Bawaslu juga, ya ini menjadi tantangan juga nih untuk Bawaslu menentukan bahwa ini perlu ditindaklanjuti atau tidak ketika ada laporan. Sebenarnya kalau penyelenggara pemilu di daerah termasuk di Sumatera Barat maupun di Sulawesi Selatan mengatakan kalau proses kita proses, tapi kan persoalannya adalah perlu melihat Bawaslu itu tidak sendirian. Dia misalnya juga perlu bicara dengan kepolisian, dengan kejaksaan yang bisa jadi memiliki positioning berbeda ketika melihat ada kasus. Lalu kalau misalnya soal apa itu sosialisasi dan kampanye, kan kembali lagi ke peraturan yang ada, memungkinkan nggak penyelenggara pemilunya menindaklanjuti atau tidak. Kalau itu belum peserta ngapain diatur? Iya, capek-capekin aja kan KPU kasarnya. baru bisa ngatur itu kalau dia sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu dan memang sudah masuk di masa kampanye gitu. Iya, dan makanya ada jeda yang oke deh memungkinkan sebelum masa kampanye yang resmi, tapi bukan untuk berkampanye, bukan ada ajakan ya. Dan memang citra diri itu perlu ditegaskan, dan kami pikir juga masyarakat peserta juga perlu memahami aturan ini. Makanya rekomendasi kedua adalah bagaimana KPU dan Bawaslu juga bisa mensosialisasikan hal ini ke peserta pemilu agar mereka juga menaati peraturannya. Nah, yang lain adalah terkait regulasi agar perangkatnya, sumber daya manusianya juga dan sumber daya lainnya juga mencukupi di penyelenggara pemilunya. Kami tidak bisa membayangkan menata sesuatu yang begitu kompleks dan dinamis. Tadi kan juga Bu Lydia cerita berapa jumlah sumber daya manusia di sini, dan kita tidak hanya berbicara sumber daya manusia jumlah berapa, tapi kapasitas mereka, karena perlu paham apa itu literasi digital, literasi politik maupun literasi pemilu. Plus ya kalau kita bicara infrastruktur ya, misalnya kayak kita bicara sarana prasarana untuk melakukan fungsi-fungsi partisipasi masyarakat, informasi publik, itu kan sangat penting. Jadi kami juga melihat pentingnya divisi fasilitasi untuk penyelenggaraan pemilu, atau misalnya kalau di Bawaslu soal penanganan pelanggaran, mereka juga perlu bersinergi biar ada persamaan persepsi, itu menjadi penting. Nah, lainnya memang yang kami coba dorong adalah bagaimana tadi seperti yang kayak Bu Lydia bilang ya, peraturan ini jadi jangan membuat sesuatu yang terlalu teknis untuk hal yang memang nature-nya beda nih kayak media sosial. Karena selama ini kan ya udah yang jumlah akun, durasi iklan, jenisnya seperti apa. Untuk hal yang kompleks seperti ini, penyelenggara pemilu tentu perlu berkolaborasi dengan pihak lain termasuk masyarakat sipil. Ada koalisi damai,
ada koalisi untuk media sosial yang beretika, atau bahkan dengan penyelenggara sistem elektronik. Meskipun ini perlu dilihat ya, karena ada tantangan dengan hukum yang menjadi kiblat hukum mereka, seperti misalnya First Amendment-nya untuk konstitusi Amerika yang sangat menjunjung tinggi kebebasan berekspresi. Berbeda juga dengan kita juga punya undang-undang tentang kebebasan berpendapat, undang-undang HAM dan sebagainya. Tapi ini perlu kerjasama beragam pihak, Bu Lydia, karena untuk hal yang serumit ini tentu penyelenggara pemilu juga butuh bantuan dari beragam pihak. Nah, kalau dari sisi implementasi kebijakan yang perlu dilakukan adalah penyamaan persepsi. Ini menjadi penting. Jadi ketika KPU mengeluarkan PKPU, ya Bawaslu juga akan mengikuti itu dengan Perbawaslunya. Jadi ini solid. Kalau nggak duduk bareng dan nggak solid akan sulit, apalagi untuk mengurus sesuatu yang sangat kompleks seperti media sosial. Ya, yang lainnya perlu didorong adalah peningkatan kolaborasi untuk sosialisasi peraturan nantinya, apapun itu, termasuk soal kampanye di media sosial, dan melaksanakan literasi digital. Ini juga sangat penting bersama-sama dengan masyarakat sipil lainnya yang melibatkan penyelenggara pemilu, masyarakat sipil, media, akademisi, lembaga penelitian. Tapi juga mendorong sosialisasi kepada peserta. Ini juga menjadi penting karena mereka kuncinya kan harus ada komitmen bersama. Makanya itu juga yang kami coba dorong lewat diseminasi ini untuk mendapatkan dukungan publik agar kita nih sama-sama nih mendorong pengawasan soal kampanye di media sosial, plus menandatangani menandatangani itu bisa benar-benar tanda tangan atau memang ini komitmen bersama ya sebagai bagian fakta integritas untuk mendorong kampanye yang edukatif dan informatif di media sosial. Nah, di konteks regulasi juga sebenarnya penting untuk KPU menata soal iklan ya, artinya mengatur bagaimana nih standar-standarnya terkait akuntabilitas maksud saya, dan transparansi. Misalnya ada NPWP-nya tidak terdaftar, tidak nih partainya, informasi yang akan diiklankan seperti apa. Jadi tidak hanya terpatri atau terpaku pada hal-hal yang sifatnya normatif atau teknis saja, tapi artinya secara etis dan secara optimal penyelenggara pemilu juga melakukan fungsi-fungsi mendorong kampanye yang informatif dan edukatif. Itu kan semua juga mandat dari undang-undang ya untuk penyelenggara pemilu. Nah, pemerintah misalnya juga perlu didorong untuk membuat tata aturan atau tata kelola media sosial bekerja sama tentunya dengan penyelenggara sistem elektronik. Ini penting kenapa? Ya karena media sosial kita menggunakan platform yang dimiliki oleh PSE. Permenkominfo sudah ada aturannya, tapi ya kita perlu memastikan bahwa apapun yang didorong untuk pengaturan tersebut ya lagi-lagi tidak menjadi bumerang untuk hak asasi kita, terutama kebebasan berekspresi kita termasuk di ruang digital. Oke. Ya, jadi saya bisa membayangkan ini kerumitan untuk penataan kampanye di media sosial ini ya. Ya cukup rumit, dan seperti yang Bu Dinda bilang tadi akan melibatkan banyak pihak tentunya. KPU tidak bisa bekerja sendiri, Bawaslu juga yang sebagai yang bertugas mengawasi juga nggak mungkin kerja sendiri gitu ya, Bu Dinda. Dan sepertinya sih kalau saya lihat KPU sendiri sudah beberapa kali ini berkolaborasi ataupun menggandeng para penyedia aplikasi sosial ini ya, seperti yang paling intens itu saya lihat dengan Facebook Indonesia. Itu sudah beberapa kali kita ada kerjasama dan juga workshop yang diadakan bersama Facebook Indonesia untuk kita lebih memahami kerja seperti apa kerjanya media sosial ini gitu, supaya kita pun lebih sepertinya KPU juga sedang membangun pasukan medsosnya gitu. Karena pengalaman 2019 itu yang memang membuat KPU sadar bahwa ini kita nggak bisa anggap enteng ini media sosial betul. Ya, karena kita sudah diterpa begitu banyak isu gitu. Dan akhirnya KPU pun sudah menata juga media sosial KPU gitu agar bisa menyajikan informasi yang akurat ke publik gitu ya, supaya kita tidak jadi bulan-bulanan hoax terus gitu. Dan memang kerjasama dengan berbagai pihak tentunya, dan seperti yang Bu Dinda lakukan saat ini juga di Indonesian Institute tentunya dengan teman-teman peneliti lainnya juga akan menjadi masukan yang luar biasa gitu bagi KPU. Dan kedepannya ini seperti apa kira-kira Bu Dinda langkahnya setelah
penelitian, kemudian diseminasi hasil penelitian yang sudah dilakukan juga. Nanti kira-kira kedepannya langkah berikutnya yang akan dilakukan seperti apa? Kami masih melakukan kampanye publik. Jadi selain acara di Makassar dan Padang, kami juga akan melanjutkan audiensi. Yang sudah kami lakukan adalah dengan KPU dan Bawaslu RI. Selanjutnya kami juga berharap bisa bertemu dengan Kominfo, karena ini pihak kepentingan terkait, lalu dengan kepolisian, dengan Divit Siber, lalu dengan Komisi 2 yang memang sudah sangat sibuk sekali. Tapi kami juga akan kami juga diundang FGD oleh Setwapres gitu, dan ini menyenangkan karena artinya karena jaringan kami juga ya? Mendapat respon, bahkan sebelumnya awalnya tidak terpikir ke sana, tapi kita juga share bahwa kami melakukan ini. Dan kantor dari Setwapres itu cukup antusias ya, dan mereka ingin kami sharing di FGD mereka. Dan tentu saja ini menjadi bahan kami juga untuk melakukan advokasi kebijakan publik lewat publikasi rutin kami maupun kegiatan kolaborasi, karena kami rencananya juga akan melakukan 10 kali diskusi daring gitu ya, untuk menyebarluaskan mengenai hasil penelitian ini dengan melibatkan beragam narasumber dan pemangku kepentingan terkait. Selanjutnya memang kita akan mendorong penandatanganan fakta integritas antara penyelenggara pemilu di RI bersama juga dengan teman-teman koalisi masyarakat sipil dan juga dengan teman-teman media. Pun itu mungkin dilihatnya sebagai simbolik, tapi kita anggap itu sebagai komitmen publik ya, komitmen bersama. Tadi yang seperti disampaikan Bu Lydia juga menarik soal bahwa KPU juga sudah beberapa kali melakukan kerjasama dengan Facebook misalnya. Ini menjadi penting karena kita tuh kan tak kenal maka tak sayang ya. Jadi biar Facebook mengenal KPU dan KPU juga mengenal Facebook dan bisa saling mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang cara kerja satu sama lain. Mengapa ini penting? Ya karena mereka paham nih soal media sosial dan ini platform mereka, dan masing-masing PSE itu punya kebijakan sendiri terkait komunitasnya. Mereka juga punya tim dan AI sendiri gitu ya, yang mengerjakan fungsi-fungsi pengawasan, meskipun ada juga manusianya juga, ada sumber daya manusianya, tapi kan biasanya kalau PSE lebih canggih ya, lebih mantap gitu sumber dayanya, atau bekerja sama dengan teman-teman yang memang melakukan cek fakta atau mendorong relawan untuk memantau pemilu seperti Mavindo misalnya, IGDF, atau mungkin masyarakat sipil lainnya yang ada, termasuk yang ada di Sumatera Barat gitu. Itu menjadi penting karena itu akan memudahkan. Kan Bu Lydia juga cerita betapa sumber daya menjadi salah satu tantangan menata kampanye di media sosial. Tapi ketika kita kerja bareng ya, kita membawa sumber daya masing-masing dan bekerja sama, dan itu sangat memudahkan ya tugas-tugas itu. Ya kami berharap, dan saya atas nama di Indonesian Institute juga ingin mengucapkan terima kasih diundang di podcast KPU di Sumatera Barat ini ya, karena kami bisa sharing, dan ini penting karena kita bicara juga dengan penyelenggara pemilu, jadi saling kenalan dan ayo kita saling berkolaborasi seperti itu. Dan tentunya peran teman pemilih juga sangat penting ya Bu Lydia, karena teman pemilih yang setiap hari mengakses media sosial tentunya bisa langsung juga memantau seperti apa konten-konten yang disajikan oleh peserta pemilu nantinya, dan juga bisa melaporkan ya Bu Lydia tentunya. Iya, dan kita perlu menggunakan jari kita dengan bijak, banyak cari tahu informasi yang valid, tidak mudah tersulut ya, tidak mudah sumbu pendek gitu atas informasi yang kita belum tentu tahu kebenarannya. Kan kemarin kita juga bicara ada informasi dari 2019 udah mulai muncul lagi tapi diedit. Kita perlu jadi pemilih yang cerdas gitu, artinya mengerjakan pekerjaan rumah kita dengan mengecek fakta lagi, atau tidak dengan mudah memberikan atau sharing informasi, karena itu juga berbahaya. Dan menjadi pemilih cerdas itu artinya tidak mudah tersulut juga untuk sesuatu yang dangkal seperti politik identitas atau gaya hidup. Kita fokus pada hal-hal yang mencerdaskan ya, artinya kita bertanya ke parpol dan kandidatnya apa isu programnya, dan visi misi program itu kan bagian dari kampanye. Lebih baik kita fokus di situ dibanding bertanya soal identitas, cara dia makan, atau apa yang lainnya yang tidak ada relevansinya juga dengan demokrasi kita. Dan menjadi pemilih yang cerdas, terutama nih untuk teman-teman muda yang akan menjadi pemilih yang dominan di 2024 mendatang, yang kira-kira akan sekitar 60% mungkin paling banyak. Dan mereka kan adalah generasi yang terbiasa dengan gadget ya, gawai,
mereka lebih mengerti ya, jika mereka ingin mendorong semangat citizenship mereka, kewarganegaraan dan partisipasi, ya lakukan ya misalnya menjadi relawan atau ikut menjadi pemilih yang cerdas, karena mereka akan menentukan dan kita semua akan menentukan bagaimana masa depan demokrasi dan kepemimpinan di Indonesia. Iya, menjadi pemilih yang partisipatif ya. Betul. Ikut memantau, yang kritis juga. Dan juga tentunya juga apa ya, memfilter dirinya juga gitu ya. Tidak sembarangan men-share informasi yang sumbernya tidak jelas gitu. Aduh, oke Bu Dinda, kita nggak sabar ini pengen melihat seperti apa nanti PKPU yang mengatur kampanye. Seperti apa terutama yang di pasal-pasal yang mengatur tentang media sosial, karena memang saat ini sangat general, bahkan termasuk larangan yang diatur untuk berkampanye itu sangat general gitu. Berlaku untuk semua metode, apakah tetap muka, media daring, atau jadi larangan itu berlaku umum, tidak ada larangan yang spesifik untuk media sosial gitu ya. Dan memang PKPU tentang kampanye saat ini memang lebih fokus sepertinya ke metode-metode konvensional, banyak mengaturnya karena di situ. Masih banyak kampanye yang konvensional juga ya, dan sepertinya masyarakat kita juga masih suka gitu ya dengan yang konvensional ya, tetap muka dan sebagainya. Apalagi pasca tidak ada PPKM, udah bebas. Iya. Bisa rame-rame. Nah, kita memang tidak sabar nih mau menanti seperti apa nanti PKPU terkait kampanye, dan tentunya kolaborasi di berbagai pihak ini akan sangat kita apresiasi gitu, dan tentunya juga dari teman pemilih nantinya ikut berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan kampanye nantinya. Oke Bu Dinda, mungkin kita akhiri dulu podcast kita kali ini, dan tentunya kita berharap bisa berjumpa lagi dalam kesempatan berikutnya. Mungkin Bu Dinda akan melakukan penelitian lebih lanjut ya, banyak tema-tema yang terkait pemilu yang menarik Bu Dinda selain ini. Oh iya nih, mungkin kalau boleh numpang sharing untuk promosi dan mengajak juga teman-teman muda di Sumatera Barat cek website kami di theindonesianinstitute.com atau media sosial kami di IG, Instagram, Twitter, Facebook. Saya udah follow itu. Yes. Tolong dibantu ini Bu Lydia. Jadi kami lagi bikin angket teman-teman ya. Artinya angket untuk persepsi politik anak muda jelang 2024. Sesungguhnya kami sudah lakukan ini tahun lalu, tiga series, dan tentunya kami ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang persepsi politik anak muda, termasuk apa sih concern mereka gitu, isu-isu kebijakan apa yang mereka rasa relevan dan menjadi pertimbangan mereka untuk memilih partai atau kandidat presiden atau kepala daerah atau caleg di masa mendatang di 2024. Jadi silakan cek di situ, ada linknya, masih sampai 31 Mei. Ini angket ya, bukan survei, tapi menurut kami bisa memberikan potret juga nih tentang suara anak muda. Kalau yang penelitian lain, teman-teman bisa cek di theindonesianinstitute.com. Penelitian soal kepemiluan kami pernah lakukan bekerja sama dengan Perludem juga di Project Respect. Jadi kita berbicara soal open data untuk mendorong penyelenggaraan pemilu yang berintegritas, betul. Dan ini juga menarik karena sebenarnya kita lagi membicarakan hal yang sama, paling besarnya adalah digitalisasi yang termasuk dari soal open data. Di KPU kan juga ada silon segala macam, itu banyak pakai sisi semua. Nah sekarang pertanyaannya seberapa itu terupdate, karena kalau prinsip open data kan sebenarnya adalah bagaimana data itu terupdate, bisa dibagi pakaikan, jadi bukan hanya pemilu 2019 tapi pemilu-pemilu sebelumnya, dan bagaimana itu bisa dimanfaatkan peserta pemilu, penyelenggara pemilu, dan masyarakat sipil untuk mengaksesnya, karena kita mendorong open government ya, seperti itu. Nanti yang lainnya bisa dicek juga di TII, karena sebenarnya penelitian kami beragam, bukan hanya di isu politik saja. Jadi ada isu kebebasan ekonomi, kita juga selalu rutin buat kebebasan ekonomi di Indonesia, atau isu soal gender ya, soal isu-isu pemberdayaan perempuan, isu perhutanan sosial kami juga baru lakukan. Kalau yang berminat isu-isu itu, atau soal apa sih lembaga penelitian, karena mungkin orang nggak terbiasa ya dengan profesi peneliti, karena kiranya peneliti itu yang ada di lab, laboratorium, bajunya putih. Gitu Bu Lydia. Jadi ya kita bisa ngobrol, silakan kontak kami di email kontak dan bahasa Inggris @theindonesianinstitute.com. Oke teman pemilih, sudah ini ya, sudah di note ya. Jangan lupa untuk follow semua akun media sosialnya
di Indonesian Institute, dan tentunya juga websitenya sangat penting buat teman-teman pemilih, apalagi yang concern atau lagi yang lagi nulis skripsi gitu ya. Pasti banyak sumber-sumber ya. Makalah ini juga ada di sana, makalah dan policy briefnya ada linknya cuma di situ. Oke, Bu Dinda, terima kasih, dan kita nanti saling follow ya. KPU Sumbar udah follow loh di. Iya. Saya akan perlu kasih ke orang IT-nya juga, tolong di follow balik. Follow back. Baik. Terima kasih sekali lagi Bu Dinda, ini menarik sekali. Sama-sama, dan sukses untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Dan kita akan jumpa lagi dalam podcast Pintar Pemilu berikutnya dan berikutnya lagi. Saya Lydia undur diri dulu, dan Ibu Dinda juga. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.